Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Normarlita, NIM 074 dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mini project saya yang berjudul IoT Based Real-Time Alarm Notification System pada jaringan transmisi dengan media Telegram. Adapun yang melatar belakangi saya membuat mini project ini, yaitu kebutuhan akan respon cepat terhadap anomali di J150 Cafe Gunung Sari terkendala oleh keterbatasan jadwal shift operator jargi yang tidak mencakup waktu malam dan hari Minggu, serta belum tersedianya sistem peringatan horn atau alarm di pos keamanan sebagai pihak yang bersiaga. Kondisi ini meningkatkan risiko keterlambatan penanganan gangguan yang dapat berdampak pada pemadaman. Sebagai solusi, saya, mahasiswa, merancang inovasi sistem notifikasi alarm real-time berbasis IoT melalui media Telegram untuk menjembatani kesenjangan informasi, mempercepat koordinasi antara pihak keamanan dan teknisi, serta memastikan pengawasan jaringan transmisi tetap optimal selama 24 jam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem notifikasi alarm berbasis IoT, SP32 atau microcontroller yang terintegrasi dengan media Telegram secara real-time. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengawasan dan percepatan respon gangguan guna meminimalkan risiko downtime pada sistem transmisi. Yang terakhir, membuat notifikasi peringatan dini atau alarm Telegram kepada petugas. Selanjutnya yaitu tujuan magang. Tujuan dari program magang bagi mahasiswa adalah agar mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, memperoleh pengalaman yang berharga, serta memperluas relasi. Selanjutnya yaitu manfaat magang. Mendapatkan pengalaman kerja praktis, mengembangkan keterampilan hard skill dan soft skill, membangun jaringan profesional, memahami industri dan lingkungan kerja, serta meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan permanen atau membantu merencanakan karir masa depan. Berikut adalah aktivitas harian yang dilakukan pada kegiatan magang selama 4 bulan ini. Yang pertama adalah pengecekan minyak atau CT, current transformer, pada switchyard area GI. Selanjutnya pengukuran tegangan baterai yang dilakukan setiap minggu dan pencatatan beban untuk memantau kondisi beban setiap harinya. Selanjutnya pengukuran medan magnet pada switchyard gardu induk, pengukuran suhu atau termovisi untuk memantau potensi hotspot yang terjadi pada switchyard area GI, pengukuran tahanan pentanahan pada kaki-kaki tower, pengambilan sampel minyak trafo untuk pengujian apakah minyak masih layak digunakan sebagai isolator trafo, pengukuran tegangan DC internal pada trafo, dan pengecekan arus bocor pada sisi sekunder transformator. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Yang pertama, analisis operasional, mengidentifikasi kondisi existing sistem alarm, pola gangguan, serta kebutuhan notifikasi pada periode operator jargi tidak standby. Yang kedua, perancangan sistem IoT, merancang arsitektur sistem notifikasi alarm berbasis IoT yang mampu menarik sinyal alarm atau anomali dari peralatan JIS. Yang ketiga, implementasi prototype, membangun prototipe sistem notifikasi real-time menggunakan microcontroller atau SP32. Yang keempat, integrasi Telegram, mengimplementasikan pengiriman notifikasi alarm sebagai media peringatan dini kepada petugas terkait. Yang kelima, uji fungsi dan keandalan, melakukan pengujian sistem untuk memastikan stabilitas sistem dalam kondisi operasional. Yang terakhir, dokumentasi dan rekomendasi teknis, menyusun dokumentasi teknis dan rekomendasi pengembangan sistem sebagai acuan peningkatan pengawasan dan pemeliharaan gardu induk di masa mendatang. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada mini project ini, yaitu yang pertama, microcontroller SP32 sebagai otak dari sistem ini, selanjutnya sensor suara KY037 yang berfungsi untuk menangkap suara gangguan alarm, yang ketiga LED merah dan hijau sebagai indikator, resistor 220 ohm, push button, PCB, kabel jumper, selanjutnya alat yang digunakan yaitu solder, tang potong, dan tang cucut, cutter, bor, dan gerinda. Tambahan bahan yang digunakan yaitu timah dan pasta solder, akrilik, dan lem untuk box alat. Selanjutnya ini ada skematik rangkaian. Seluruh komponen akan
akan dihubungkan kepada pin-pin di ESP32 ini. Untuk sensor, saya menghubungkan dengan pin nomor 34, LED merah dengan pin 2, LED hijau dengan pin 4, dan push button pada pin 14. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem. Alur kerja sistem ini sangat sederhana namun efektif. Yang pertama adalah proses input. Sensor KY037 terus-menerus membaca data suara alarm gangguan dari pos satpam. Selanjutnya, untuk prosesnya, data dikirim ke mikrokontroller ESP32 dan ESP32 membandingkan data suara yang masuk dengan ambang batas suara yang dianggap gangguan atau threshold yang telah ditentukan. Untuk outputnya sendiri, jika data melebihi batas aman atau melebihi ambang batas suara, SP32 akan mengaktifkan LED merah sebagai indikator adanya suara alarm. Pada saat yang sama, SP32 mengirimkan notifikasi alarm real-time ke Telegram petugas. Selanjutnya, push button ditekan untuk mengkonfirmasi apabila petugas yang berjaga telah mengetahui adanya alarm. Pada saat yang sama, LED hijau akan menyala menggantikan LED merah selama 10 detik. Di samping ini juga terdapat bahkan flowchart mini project tersebut. Selanjutnya ada pengujian pembacaan sensor. Yang pertama, mendaftar pada bot Telegram tersebut dengan menggunakan komen-komen yang tersedia seperti start, how to use, status, dan stop. Selanjutnya, apabila alarm terdeteksi, maka notifikasi akan terkirimkan pada bot Telegram ini. Dan setelah push button ditekan, maka alarm konfirmasi juga akan terkirim kepada Telegram ini. Berikut adalah gambar bukti mini project yang saya buat. Bukti pemasangan mini project pada pos Satpam Gardu Induk Gunung Sari, gambar tampak depan mini project, dan poster panduan penggunaan yang ditempel pada pos Satpam Gardu Induk Gunung Sari. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Sistem IoT Based Real-Time Alarm Notification System pada jaringan transmisi telah berhasil dirancang dan diimplementasikan di Gardu Induk JIS 150 KV Gunung Sari, PLN UPT Surabaya. Sistem ini mampu menarik dan memproses sinyal alarm atau anomali dari peralatan gardu induk serta mengirimkan notifikasi peringatan dini secara real-time melalui platform Telegram, sehingga tetap memberikan informasi kondisi sistem meskipun operator jalki tidak standby. Implementasi mini project ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keandalan pengawasan, percepatan respon gangguan, efisiensi operasional, serta membantu meminimalkan risiko downtime dan gangguan pada jaringan transmisi listrik. Disarankan agar sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur data login historis untuk merekam waktu, jenis, dan frekuensi alarm sebagai dasar analisis gangguan dan pemeliharaan prediktif. Selain itu, integrasi dengan sistem SCADA PLN atau dashboard monitoring terpusat dapat dipertimbangkan guna meningkatkan sinkronisasi data operasional, pengembangan fitur eskalasi notifikasi atau multi-level penerima, dan peningkatan aspek keamanan cyber juga dapat menjadi fokus pengembangan selanjutnya agar sistem lebih andal dan siap diterapkan secara lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.